mintanya ya cepet diakuin tuh. Kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, ada sakit yang kayak gitu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda gitu. Mintanya Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan bahas berita dari Denada ya guys. Ini lagi ramai banget. Jadi ada seorang pemuda berusia 24 tahun yang mengaku jika dirinya ini adalah anak biologis Denada, namun tidak diakui oleh Denada. Dan berikut video selengkapnya guys. Saat masih bayi, ia rupanya disebut sempat ditawarkan kepada beberapa pihak untuk diasuh karena mereka khawatir dengan konsekuensi ke depannya. Hingga akhirnya nasib membawanya ke pelukan paman dan bibinya yang bersedia merawatnya sampai di umur 24 tahun. Per hari Reza digaji oleh yang dia nggak tahu itu adalah neneknya, digaji per hari lebih kurang 50.000 atau sebulan 2 jutaan untuk nyupirin ya, nyupirin waktu pilkada itu. Aku caleg ya, aku pernah caleg DPR RI 2 periode di Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Nah, yang namanya pilkada itu atau pencalekan itu minta ampun capeknya. Kenapa? Bisa dari subuh sampai malam, dan itu muider sampai ke daerah karena kita mau bersosialisasi. Dan bayangkan cuman digaji enggak sampai 70.000 per hari, dan itu yang katanya neneknya. Dan itu juga katanya mobil itu sudah dijual, dikasih terus dijual lagi, bukan dikasih begitu aja. Jadi bingung ya dengan emak ini tingkahnya. Anak kok digituin sih mak ya, anakmu itu berjuang lagi mencari seonggok kasih sayang, dirangkul ya. Hanya itu yang dibutuhkan anakmu. Dengan perlakuan kalian seperti ini, saya perempuan, saya juga punya anak, saya merasakan bagaimana sakitnya jika anak kita, amin ojol dalik, diberlakukan begitu oleh neneknya. Nggak ada. Kalau menurut gue, sila ketiganya udah hilang. Aku cuma minta pengakuan dan hak sebagai anaknya aja. Oh ya, hancur rasanya, malu diomongin banyak orang kan. Sejak SMP? Ya untungnya ya hancurnya intinya mbak. Tapi bagaimanapun kan itu tetap ibu saya. Jelek buruknya kan tetap yang melahirkan. Ya Allah. Saya cuma ingin cium kaki aja ke ibu saya itu. Aduh. Masih 0 bulan, masih merah, dibuang. Yang bawa ART sama Supriyadi, dan tidak dikasih ASI. Pusat pun belum putus, masih belum puput. Dan itu anak diekrek-ekrek di mana-mana, ditolak anak perempuan. Biasalah kalau perempuan kan nggak ada nguntungin. Kasian banget nih anak ya. Dia mendengar itu apa kata orang-orang di situ, sampai dia cari siapa supir yang mengantar dia. Siapa supir yang mengantar dia cari. Anak segede gitu bisa mencari jati diri loh. Dan diterima di garasi 3 jam hujan-hujan, nggak disuruh masuk. Aku nggak ngerti, dari nenek moyang sampai nenek wujud sampai emak kagak ada ngakuin, malah bersekutu membuang ini anak. Aku pengen tahu sebenarnya yang paling penasaran, waktu ibu terima dalam kondisi 10 hari, bisa dicerita nggak atau nggak bisa dicerita? Bisa. Okay. Jadi waktu itu Reza masih bayi, saya kan udah dengar dari anak saya yang pertama itu, Ma, Mbak,
Mbak ngelahirin, loh ngelahirin. Gimana mati? Saya bilang gitu. Saya pikir keguguran tuh. Enggak, mah ada. Oke. Enggak. Setelah itu nggak taunya yang gendong si Kaisar, anaknya Mbak Emil yang sama Pak Usama ini, yang gendong itu cerita itu Putri telepon ke mamanya gitu. Waktu itu SMA anak saya di situ, Oke. SMA 3, cerita ke mamanya. Akhirnya anak saya didudukin si Putri, dikasih pistol di tengah sama suaminya itu, terus bilang kamu bukan anaknya Dino katanya. Kamu tuh apa kamu tahu kalau kamu itu anaknya Dino? Bukan. Jadi supaya ngelabuin itu anak saya. Anak saya lari lah. Mama, aku ini bukan anaknya, Tama, katanya bukan anaknya. Aku sama dia takut dikasih pistol itu sama Aku kurang nangkep ini. Mungkin bisa dibantu Pak Ronald. Punten. Gini. Iya, tahan sebentar ya Bu Iya. ya. Geng. Makanya harus dijelaskan Iya. mulai awal dulu ya. Iya. Sebetulnya istri saya itu SMA-nya di Jakarta, Bang. Oke. Tinggalnya Istri itu kan anaknya Ibu Iya. ya. tinggalnya sempet dengan Mbak Dena ya, Maya. Iya. Dan Bude di sini. Nah, ketika tahu kejadian itu ya, ada indikasi bahwa sudah ada mau rencana untuk, ya mohon maaf saya bukan dalam konteks untuk memberikan premis menelantarkan dia karena dia tidak mengakui sebelumnya kan, mau membuang dia. Oke, intinya begitu. Iya. Itu saksinya istri. Iya. Oke. Ini biar paham penonton ya. Ini menantu posisinya Pak Ronald Iya. menantu, istrinya itu anaknya Ibu Rati gitu ya. Iya. Oke, lanjut. Habis itu karena ya namanya keluarga ya nggak tega lah istri saya ini Oke. mau dibawa ya sampai akhirnya diancam pakai pistol itu. Oh, Reza mau dibawa, Iya. terus diancam. Yang Iya. ancam sopo? Suaminya Mbak Suaminya. Emil sekarang. Oh, nggih. Tujuan ancamannya lebih kemana waktu itu? Ya mungkin ya biar tidak menjadi terblow up ini ya masalah ini ya. Kalau semuanya sampai chaos nanti ya Oke. dari tindakannya istri saya itu mungkin ya. Oke. Karena memang awalnya sudah ditawar-tawarkan Reza mau Ditawarkan. dikasihkan kepada siapa. Ditawarkan di beberapa. Tapi kan mendingan dikasih ke istrinya Pak Ronald kan lebih keluarga sendiri Iya, harusnya. tapi kan Iya. istri saya masih SMA, Masih Bang. SMA. Secara mental mungkin masih belum, iya toh? Iya, Iya kan? Iya juga sih. Nah, Iya. akhirnya ditawarkanlah ke mamai gitu loh. Oh, siapa yang menawarkan ke Mama? Mbak Emil. Oh, Mbak Emil. Iya. Itu karena ada desakan dari dari istrinya Pak Ronald atau memang Enggak. nggak ada? Nggak Karena ada, udah nggak ada. ditawarkan di beberapa orang. Oh, nggak ada yang mau. Satu katanya enggak, aku punya anak, udah punya anak laki, kalau perempuan aku mau. Terus yang satu dia bilang, oh enggak, aku nanti kan bukan anak tunggal kalau ngambil lagi. Oke. Terus saya udah biar saya. Mintanya ya cepet diakuin tuh. Kenapa kok maksudnya Aisyah yang ada sakit kayak gitu, ada sakit yang kayak gitu dibelain sampai sejatuh-jatuhnya. Aku sih enggak iri atau gimana, cuman lihat dari posisi Aisyah sama Reza sendiri kan berbeda gitu. Kenapa kok Reza ini ya seharusnya jelas sebagai kakaknya Aisyah, bisa juga masalah dulu Aisyah sakit, bisa juga Reza yang bantuin atau ngejagain. Kenapa Reza kok yang dibuat? Itu aja. Masalah uang, Reza gak minta uang. Cuman ya gimana ya, kok sampai maaf kok sampai sejahat ini gitu. Gitu aja. Reza bisa cari uang sendiri, bisa kerja sendiri, cari uang sendiri. Cuma untuk ketenangan hati selama ini Reza tunggu mulai dulu, mulai terpuruknya Reza sampai detik sekarang pun ibu nggak mau ngakuin. Kalau ke Mama Rati pengen ngomong apa? Ya makasih banyak udah besarin Reza sampai sekarang, sampai kayak gini. Kalau nggak ada mama, Reza bukan apa-apa juga. Pegang dong tangan. Sampai detik sekarang pun ibu nggak mau ngakuin. Kurang mengosongkan diri, apalagi si Reza ini, bahkan di titik terendahnya dia butuh pengakuan daripada ibu kandungnya, dia masih mikirin tentang adiknya yang sakit. Dia masih pikirin seandainya dia diakui, dia pengen ngejagain adiknya juga. Di situ hancur banget sih ngedengerinnya, kayak dia masih sempat-sempatnya mikirin orang lain di saat dia benar-benar terpuruk juga.
Dia hanya butuh pengakuan, bukan uang, karena dia butuh ketenangan dirinya sendiri untuk mental dan batinnya dari seorang ibu kepada anaknya. Hanya itu. Doanya dari dulu, dari dia masih SMP, dia tahu dari orang-orang Banyuwangi soal ibu kandungnya yang konon adalah Denada ini sejak di SMP, dari teman sekolahnya, dari mamanya, temennya, bahkan orang-orang Banyuwangi banyak yang menyebarkan desas-desus ini. Jadi bayangin doanya dari SMP sampai dia umur 24 tahun sekarang, berapa tahun tuh udah doa. Jadi menurutku, buat Ian menjadi ibu kandung Resa, punyalah hati nurani. Akui kalau memang iya, bantah kalau memang bukan, tapi setidaknya kamu bersuara. Kamu jangan diam aja. Publik menunggu kamu. Tenang Reza, kalau Denada tidak mau mengakuimu sebagai anak, kami ibu-ibu Indonesia siap jadi emakmu, siap jadi ibu. Belajarlah dari Nikita Mirzani, top ya, ibu-ibu hebat, ya kan? 3 anaknya itu lahir dari pria yang berbeda, tapi mendapatkan kasih sayang full, mendapatkan fasilitas yang hebat, pendidikan yang bagus, ya kan, tumbuh sehat, tempat tinggal yang layak, membela, maju garda terdepan untuk anaknya. Kalau menurut aku, anak itu selalu menjadi the best reason dan the best push untuk anything. Kenyataan bahwa kita punya ada nyawa lain nih yang lagi bergantung sama kita, itu pasti akan membuat kita tersadar bahwa pada saat itu it's never about us, nggak pernah kita yang jadi prioritasnya gitu. Dan ya mungkin cuma ibu ya yang bisa melakukan itu dengan ikhlas dan tulus gitu, bahwa hidup ini ya prioritas hidup gua adalah anakku. Jadi apapun itu bisa dikalahkan. Sedihnya kita, pusingnya kita, nggak usah ada yang tahu. Wah, kalau melihat video Denada ini kayaknya manis sekali ya kata-katanya. Tapi kenyataannya nggak sesuai tuh sama yang diomongin, ya kan? Kalau melihat tayangan podcastnya si Resa sama Densu ini, kasihan banget ya guys lihat Resa ini. Gimana perasaannya gitu kan ya, pasti sangat sedih. Bahkan ada netizen yang membandingkan ternyata Denada nggak lebih baik dari seorang Nikita Mirzani gitu ya. Meskipun Nikita 3 anak, 3 bapak, tapi dia bisa merawat anaknya dengan baik gitu kan, tidak menelantarkannya gitu. Bahkan ada netizen yang ingin memboikot si Denada ini karena dia sebagai seorang public figure, dia nggak pantas untuk dicontoh gitu kan. Kalau menurut kalian gimana guys?